Shalom, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, apa kabar? Semoga kita semua dalam pertolongan Tuhan. Mari kita berjumpa dengan Tuhan beberapa menit dalam doa dan firman. Untuk mengawali kehidupan di hari ini, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih hidup. Kami boleh memperoleh kekuatan dari Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu untuk menjadi pelita dan terang di hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Mohon ampun segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Namun yang saya bacakan ayat 28. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon bersama para murid. Dua daerah ini daerah yang terkenal jahat ya. Dan di situ dia didatangi seorang ibu Kanaan. Ibu Kanaan ini bukan orang Yahudi, mereka penyembah berhala. Oleh orang Israel, orang Kanaan disebut seperti anjing kecil yang ada di rumah. Nah, ibu ini sedang bergumul. Dia datang dan berteriak kepada Tuhan Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ibu ini sedang bergumul, minta pengasihan Tuhan Yesus sebagai anak Daud untuk menolong anaknya yang sedang dirasuk setan. Saudaraku, pastinya ibu ini sudah ada tindakan pertolongan, tapi belum ada kesembuhan. Dan dia mendengar Yesus ada sehingga dia datang menemuinya. Saudaraku, apa respon Tuhan Yesus ketika ibu ini minta tolong? Ternyata Tuhan Yesus diam, tidak menjawab. Respon para murid, mereka mengatakan suruhlah dia pergi. Dia berteriak-teriak. Intinya mereka mau katakan usir saja ibu itu, mengganggu pelayanan. Saudara, sang ibu tetap kokoh, tetap tegar untuk tetap dapat pertolongan Tuhan. Dia berteriak, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tuhan Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Intinya Tuhan Yesus mau katakan, ibu, saya datang di sini bukan untukmu, tetapi dari domba yang hilang dari bangsa Israel. Bagaimana sang ibu? Tetap kuat, tidak menyerah. Dia malah datang berani mendekat, berlutut menyembah dengan kalimat, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku, apa jawab Tuhan Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan Yesus mensejajarkan ibu ini seperti anjing. Dan ibu ini sadar, ya, dia orang berdosa. Dia bangsa Kanaan, bukan bangsa Israel, bukan bangsa yang dipilih Allah. Sehingga dia bilang, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, apa jawaban Tuhan? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga
anaknya sembuh. Saudaraku, perjuangan iman seorang ibu Kanaan, bukan bangsa Israel, bangsa Kanaan, tapi dia percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa untuk menyembuhkan. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa untuk melepaskan dari roh jahat. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa untuk membebaskan dari penderitaan sakit penyakit. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa untuk menyelamatkan. Dengan rendah hati, dia berjuang, tidak mudah menyerah, menerobos budaya, datang berlutut menyembah Tuhan. Dan Tuhan melihat iman sehingga mujizat itu terjadi. Anaknya sembuh. Saudaraku, apakah saya dan saudara sedang menderita sakit? Apakah orang tua kita, suami kita, anak kita, istri kita sedang sakit? Firman Tuhan mengajar kita bahwa iman ibu dapat menolong, menyelamatkan, menyembuhkan anak. Iman anak dapat menolong, menyembuhkan orang tua yang sedang sakit. Iman kita dapat menolong orang lain, keluarga kita yang sedang sakit. Saudara, apakah kita sedang bergumul tentang suatu hal penting, masa depan keluarga kita? Firman Tuhan mengajar kita, berimanlah sungguh kepada Tuhan seperti ibu Kanaan ini. Datanglah pada Tuhan Yesus dengan rendah hati, berlutut menyembah, meminta pertolongan. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudaraku, mengakhiri perenungan, mari berdoa. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar, mengajarkan kami untuk beriman yang sungguh kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi kami semua, khususnya para pendengar firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus kiranya selalu menolong dan memberkati. Dan hari ini kami mau bekerja, berusaha di mana saja. Mari Tuhan, selamatkan perjalanan kami, segala usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati, memberikan kelancaran dan keberhasilan, sehingga itu menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kami. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan pendidikan, memohon kekuatan, kesehatan, dan kepintaran, sehingga mereka boleh berhasil meraih cita-cita. Saudara kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh disembuhkan. Anak yatim piatu, duda, janda, biar berkat hidup menyertai mereka. Pemerintah kami diberkatilah Tuhan, dimampukan mereka untuk bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, semua cita-cita, rencana kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon ampun segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, terima kasih. Sambutlah hari ini dengan gembira, dengan sukacita. Jalanilah hidup ini dengan penuh iman. Berkat-berkat baru dari Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Terpujilah Kristus.